Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cayani Agustina Perestuti. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Kokap 2. Pada kali ini saya akan memberikan video tentang pemeriksaan ibu hamil dengan anemia. Di Puskesmas Kokap 2, pada sebelum ibu masuk ke Poli KIA, akan dilakukan screening terlebih dahulu di pintu masuk. Setelah pemeriksaan screening tidak ada keluhan, maka pasien akan diarahkan ke poli yang dituju. Untuk pendaftaran, petugas screening yang akan melakukan pendaftaran, pasien disuruh menunggu di depan poli yang dituju. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan menyiapkan ruangan terlebih dahulu. Ruangan kita siapkan, alat-alat yang kita perlukan sudah kita siapkan, kemudian petugas cuci tangan. Selama pandemi, kita melakukan pemeriksaan dengan APD level 1. Setelah itu, kita akan melakukan pemanggilan kepada pasien sesuai dengan nomor urut yang datang. Ya, Ibu Nur Samsia, silakan masuk. Ya, Bu. Bu. Ya, silakan Ibu. Ibu sendiri. Oke. Ya, perkenalkan Ibu, saya Bidan Cayani yang bertugas di Poli KIA pada siang hari ini. Ya, nanti kita akan melakukan pemeriksaan bersama. Ya. Kita melakukan pengkajian. Ibu sudah punya buku KIA ya? Bisa pinjam Ibu? Ya. Benar ya, namanya Ibu Nur Samsia. Umurnya 25 tahun ya. Suaminya Bapak Oji. Alamatnya Sermo Tengah ya. Ini kehamilan pertama Ibu. Ya. Setelah mencocokkan data, kita melakukan pengkajian. Bu Samsi, mens terakhirnya tanggal benar ya, tanggal 4 Juni. 4 Juni berarti sekarang umur kehamilannya Ibu 11 minggu ya. Ini anak pertama. Ya. Mungkin Ibu ada keluhan? Kadang itu pusing. Ya. Males. Malas gitu loh, ngantuk rasanya. Maamnya gimana? Mama ya biasa aja sih, cuma ya nggak terlalu yang banyak gitu ya. Ya. Kayak malas gitu kan rasanya. Pada waktu awal kehamilan Ibu mengalami mual-mual, yang muntah-muntah kayak itu? Nggak ada. Sebelum hamil, apakah pola makan Ibu juga seperti ini? Ya, sama sih, sebelum hamil juga sama. Tidak ada kurang nafsu makan kayak gitu ya. Oke, nanti kita akan melakukan pemeriksaan ya. Ibu silakan kita timbang dulu. Beratnya 51 ya. Ya, Bu. Ya. Ibu pelan-pelan. Kita melakukan pemeriksaan fisik dulu. Kita tensi. Kita ukur tekanan darah Ibu. Maaf Ibu kameranya. Ada sesak nggak Ibu? Rasanya kalau buat nafas terlalu berat kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada keluhan ya. Maaf Ibu,
kita akan melakukan pemeriksaan head to toe dari atas sampai bawah. Tensinya ini tidak rendah, yaitu tensinya 90/60. Ya. Rendah ya Bu ya? Iya, biasanya memang segitu. Ya, dari dulu sih segitu. Maaf, kacamatanya bisa dilepas Ibu. Maaf ya, kalau saya periksa. Lihat atas Ibu. Ya, agak pucat ya Ibu memang. Maaf, bisa dibuka maskernya sebentar aja, saya lihat mulutnya. Coba, Meren. Iya, sudah. Maaf ya, saya periksa lehernya. Terasa ada benjolan nggak Bu? Biasanya ada keluhan benjolan gitu, Ibu merasakan ada benjolan di leher? Ada ya. Sudah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Ibu. Ini maaf ya, saya buka sebentar aja. Kita mau melakukan pemeriksaan otot. Ibu masih 11 minggu, kita hanya meraba fundus uterina. Ini sudah mulai teraba sih Bu ya. Tapi belum terasa apa-apa ya, karena masih 11 minggu. Atau sudah mulai kedutan Bu? Oke, sudah. Kaki nggak ada bengkak, enggak ya Bu? Tangannya nggak ada bengkak juga ya. Sudah Ibu, kita sudah, silakan duduk kembali. Ibu tadi berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan, Ibu kan dan berdasarkan keluhan Ibu, memang Ibu kan tampak pucat ya. Jadi ini kita lakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah ya. Nanti bisa di laboratorium, nggak lama kok Bu ya. Disuntik Bu? Enggak disuntik, cuma diambil darahnya aja, diperiksa kadar HB-nya ada berapa gitu ya. Yang nanti lebih valid kita untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kita akan melakukan rujukan internal ya ke laboratorium. Kita membuatkan surat rujukan internal, kemudian kita kasihkan ke pasien. Ibu silakan ke laboratorium ya. Laboratorium di sebelah depan Ibu. Monggo silakan. Langsung ditaruh sana ya? Iya, ditaruh sana aja. Ibu kembali lagi ke sini ya. Ya Pak. Oh iya, Kembali ke hasil pemeriksaan laboratorium ternyata kadar HB ibu itu hanya 9 ya. Jadi kalau ibu hamil itu kan minimal itu paling tidak HB ibu itu 11 ya. Jadi ini kurang Ibu ya, makanya Ibu keluhannya seperti itu, sering pusing, letih, lesu dan lelah ya. Tapi nggak usah khawatir Ibu, semua bisa diatasi. Terus itu dia jadi 11 gimana? Nah, itu jadi nanti kita bareng-bareng berusaha ya. Nanti memang ada obatnya itu tablet tambah darah, dan juga nanti ada vitamin yang harus Ibu minum. Untuk tablet tambah darahnya nanti karena HB Ibu itu 9, jadi nanti sehari Ibu bisa minum 2 kali, pagi sama sore ya. Pokoknya jedanya 12 jam ya Ibu. Sebelum makan apa sesudah makan? Itu nanti Ibu bisa fleksibel. Kalau sebelum makan ya Ibu setengah jam sebelum makan biar nggak enak ya. Kemudian kalau setelah makan ya paling tidak setengah sampai 1 jam setelah makan. Itu kemudian ada vitamin juga. Nah, selain obat-obatan, nanti Ibu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat yang bergizi. Ini di buku KIA ini sudah ada sebenarnya ya Ibu. Jadi Ibu bisa mengkonsumsi nih sumber protein. Protein itu nih ya. Protein itu yang paling bagus itu protein hewani Ibu. Ayam, ikan, kemudian telur, kemudian daging, kemudian hati sapi, hati ayam itu. Kemudian untuk sayurannya Ibu bisa mengkonsumsi sayuran yang berwarna hijau ya. Bayam, kangkung ada kan Bu, banyak kan di sini ya.
bayam, kangkung, brokoli, kemudian untuk wortel, bisa dengan tomat, kayak gitu ya. Mungkin ada ibu ada tantangan makanan nggak? Paling yang kayak udang-udang gitu Bu. Oh Udang ya. ada alergi. Oh ya. Boleh itu bagus sebenarnya ya? Sebenarnya bagus sih, cuma kalau memang ibu alergi ya sebaiknya dihindari. Kan bisa digantikan dengan yang lain, protein yang lain. Ikan kan di sini banyak ya Bu, ikan nila, itu boleh, ya silakan. Kemudian kacang-kacangan itu kayak kacang merah, kacang hijau, kacang panjang, buncis, itu. Dan juga buah-buahan yang terutama yang berwarna kuning atau oranye ya, pepaya, jeruk, kemudian pisang juga boleh, kemudian mangga, alpukat juga boleh. Ini kan mudah kan Bu didapatkan, nggak usah yang mahal-mahal ya, yang penting bisa ibu dapatkan di sekitarnya dengan mudah. Gitu. Kalau di jus boleh Bu? Boleh, di jus boleh, tapi jangan dikasih gula ataupun air yang terlalu banyak ya. Oh gitu ya. Nanti jadi kandungannya berbeda. Nanti kalau terlalu banyak air jadi kebanyakan air ya. Terus ini porsinya ya, ini isi piringku ya ibu, ini isi piringku, nanti makannya sesuai dengan ini nih, sepertiga sayuran, kemudian sepertiga makanan pokok ya, kemudian sepertiganya lagi dibagi dua, isinya lauk pauk dan buah-buahan. Nah sebelum makan ibu harus selalu cuci tangan, jangan lupa minumnya air putih ya. Terus pada waktu mengkonsumsi tablet tambah darah itu sebaiknya jangan memakai teh ataupun kopi ya, karena nanti dikhawatirkan penyerapannya dalam tubuh kurang bagus. Jadi walaupun ibu minum obat sudah bersusah payah ya, tapi tidak ada hasilnya. Alangkah lebih baik ibu minumnya dengan air putih ataupun dengan jus ataupun sari buah ya, ataupun air jeruk juga bisa. Ada yang bisa ditanyakan? Terus susunya kapan minumnya ya? Susu itu kan hanya sebagai pelengkap saja. Yang penting dari semua ini tercukupi. Kalau ibu mau minum susu silakan, ya. Kalau ibu bisa beli dan ibu tidak ada alergi susu silakan diminum, ya. Tapi yang terpenting adalah semua yang diperlukan dalam tubuh ini terpenuhi ya, dari segi protein, karbohidrat, sayur-sayuran, buah, kacang-kacangan yang di sini ya. Yang penting nggak usah yang mahal-mahal, yang jelas yang bisa didapatkan di sekitar kita. Ya. Itu bahaya nggak ya Bu? Jadi gini Bu, kalau yang namanya anemi itu nanti memang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janinnya dan juga nanti akan berpengaruh kepada ibunya. Ini kan ibu 11 minggu ya, jadi masih awal kehamilan. Ya, jadi untuk pertumbuhan janinnya itu kan sedang pesat-pesatnya. Jadi ibu memang sebaiknya mengkonsumsi ini tadi ya, biar nanti pertumbuhan janin itu bagus. Kemudian memang kadang kalau anemi itu bisa menyebabkan perdarahan kayak gitu. Yang ditakutkan nanti kalau perdarahan nanti terus ibu bisa terjadi keguguran ya. Bisa ya Bu ya? Bisa gitu. Kemudian karena nanti kalau HB-nya itu rendah nggak naik-naik, itu nanti kan pertumbuhan janinnya terhambat nih. Nanti sampai di akhir kehamilan dikhawatirkan nanti berat badan bayi lahirnya akan rendah ya. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Terus dicek lagi kapan ya? Ya nanti ini kan kita beri obat ya, nanti dicek lagi 2 minggu ya. Kesini lagi? 2 minggu lagi ke sini. Ini nanti kita akan kolaborasi dengan nutrisionis ahli gizinya. Nanti ibu bisa konsultasi tentang pola makan dan sebagainya. Sebenarnya sudah saya terangkan lebih banyak, tapi biar lebih bagusnya nanti ibu akan diterangkan lebih detailnya di ahli gizinya gitu. Nah, mungkin nanti kalau periksa lagi Bapak diajak ya, atau keluarga yang lain bisa, biar nanti suaminya juga tahu gitu ya, biar jadi suami siaga ya.
Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sementara cukup. Ah, Untuk selanjutnya boleh konsultasi via WA atau telepon? boleh. Nanti kalau memang suatu saat Ibu ada keluhan ataupun ada apa yang perlu Ibu konsulkan, boleh lewat WA saya, ya. Minta tolong dicatatkan. Oh iya, tak catatkan di sini ya nomor HP saya. Ya. Oh, ini hasil laporannya dibawa saja. Kita konsulkan ke nutrisionisnya ini, nangkonya nanti Ibu bawa, Ibu serahkan ya. 2 minggu lagi jangan lupa Ibu tindak sini ya untuk diperiksa lagi. HP-nya mudah-mudahan sudah naik ya. Yang jelas pola makannya dijaga, obatnya diminum ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih sudah berkunjung di Puskesmas Kota 2. Setelah melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan pendokumentasian di rekam medis. Kita melakukan pendokumentasian, melakukan SOA. Semua data-data tercatat dengan baik. Setelah selesai semuanya, kita melakukan pendokumentasian dan pencatatan, petugas mencuci tangan.